Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya kita berdoa. Ada yang mau berdoa? Mau bawakan doa ke depan? Ada? Oh, kalau nggak ada, Miss yang membawakan, tapi kalian ikut ya. Oke, Miss. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus. Saat sebentar Sebentar, kami akan memulai aktivitas kami, kami akan memulai aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar. yaitu proses belajar mengajar. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati kami, Tuhan, agar kami bisa menerimanya agar kami bisa menerimanya dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Oke. Oke. Sebelumnya, siapa pernah mendengar kisah Ayub? Kisah Ayub. Oh, belum ada yang mendengar kisah Ayub ya. Kisah Ayub yaitu Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang paling setia. Maksudnya dia paling setia dari antara murid-murid Tuhan. Nah, di balik kesetiaannya si Ayub, dia dicobai iblis. Dia dicobai iblis dengan izin Tuhan. Di mana dicobai iblis itu dengan malapetaka, anaknya diambil, segala ternaknya hangus, semua harta kekayaannya hangus, bahkan istrinya aja udah pendamping hidupnya seumur hidup berpaling dari Ayub. Karena apa? Karena semua harta kekayaan Ayub hilang dan anaknya juga mati bukan hilang. Kalau yang hilang itu harta kekayaan, dan segala ternaknya juga hilang. Nah, kalian tahu arti kesetiaan? Tidak. Tidak. Oh, apa arti kesetiaan? Betul. Berarti kalian gak setia sama orang tua kalian? Karena dia yang bilang kan, di dalam kesetiaan ini adalah orang yang setia, orang yang betul-betul setia mengikut Tuhan. Maksudnya bukan kayak bersungut-sungut. Kayak siapa murid Tuhan Yesus yang gak setia sama Tuhan Yesus? Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot kan menjual Tuhan Yesus kan? Dari 12 murid Tuhan Yesus, cuman si Yudas yang gak setia sama Tuhan Yesus. Nah, berbeda halnya dengan si Ayub. Seiring berjalannya waktu, Ayub dicobai iblis dengan izin tangan Tuhan. Di dalam kitab Ayub dibilang, selama perjalanan penderitaannya, Ayub tetap bertahan, tetap memegang teguh imannya, ia tidak menyerah atau tidak mengutuk Allah. Artinya di sini, walaupun Tuhan membuat penderitaan kepada si Ayub, tetapi dia tidak mengutuk Allah. Nah, kalau kita dibuat, misalkan kita sakit atau ada cobaan, pasti kita mengutuk Tuhan kan? Iya, Miss. Kita arti mengutuk Tuhan. Kayak misalnya gini, nah kita sakit, padahal sakit itu kan atas izinnya Tuhan kan? Nah pas kita sakit, siapa yang kita salahkan? Diri sendiri. Selain diri sendiri, selain orang tua, selain Tuhan kan? Pas kalian salahkan Tuhan, apalah yang kalian bilang sama Tuhan? Karena kalian salahkan Tuhan gara-gara kalian punya penyakit, bukan karena apalah beri kita dikutuk. Ya memang dikutuk. Misalnya, nah sakit lamis ini, demam atau kayak punya penyakit lain, bukan diri sendiri yang disalahkan, tapi Tuhan. Tuhan, kenapa aku sakit? Kenapa aku kayak gini? Jadi aku kan gak bisa melakukan aktivitas. Nah kayak gitu cara mengutuk Tuhan. Tetapi beda dengan si Ayub. Ayub tidak mengutuk Tuhan. Nah, dari kisah si Ayub ini bisa kita ambil pembelajaran atau pelajaran dari kisah Ayub. Yang pertama itu kita harus memiliki kesetiaan, kesabaran, dan keimanan. Kalau kita setia atau sabar sama Tuhan, pasti kita
Iya, diberkati Tuhan, kan? Diberikan Tuhan segala berkat yang melimpah. Nah, kita perlu mengingat bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan dan kesabaran keimanan kita. Kalau kita bisa melewati tantangan atau ujian seperti kisah Ayub, kita bisa diberkati Tuhan. Nah, dari kisah si Ayub ini, ketika dia sudah mengalami kesulitan, harta kekayaannya hilang, semua segala ternaknya mati, anaknya mati, istrinya juga bukan mati, berpaling, namanya berpaling, meninggalkan dia karena datanglah istrinya, kau udah penyakit, dan anakmu mati, ternakmu mati, hartamu nggak ada, pasti istrinya pergi kan? Ya, Mi. Iya, nggak bertahan sama suaminya kan? Gitulah artinya berpaling. Di balik kesulitan yang dialami si Ayub, Tuhan berikan apa? Karena dia setia, sabar, dan taat kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan apa tadi? Berkat yang berlipat ganda. Semua harta kekayaannya dikasih Tuhan kembali sama dia. Anaknya hidup, tapi istrinya meninggalkan. Iya, meninggalkan istrinya. Iya, betul. Anaknya kembali, segala ternaknya kembali lagi, dan penyakitnya sembuh. Baru hartanya kembali, betul. Nah, dari kisah si Ayub ini, apalah yang kalian dapatkan? Tadi udah Miss bilang. Satu apa tadi? Memiliki kesetiaan. Baru apa? Hati nurani. Ya betul hati nurani. Kalau nggak ada hati nuranimu, kayak mananya? Baru kesabaran. Dan apa 3 tadi itu? Kesetiaan, kesabaran, dan ketaatan. Makanya setia sama Tuhan, sabar dan taat sama Tuhan. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa. Tadi kan udah misi yang pimpin. Sekarang dari kalian dulu. Bikin berat. Depan. Ini kenapa berat? Singkat aja. Oh, seperti kita. Sini topik kita. Tuhan, berkatilah kami pulang dan guru kami, agar kami dapat kembali ke dalam rumah kami dengan sehat, dan orang tua kami yang sedang bekerja, berkatilah mereka agar bisa menyekolahkan kami ke jenjang lebih tinggi dari hal kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, sebelum pulang, salam. Tutup lampunya. Ayolah pulang. Mau pulang kalian? Siang.